Pencipta kalender Bahari Nusantara Muhammad Ali Sodikin, warga Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Rembang, berupaya agar kalender karyanya mendapat payung hukum berupa peraturan di tingkat Kabupaten Rembang. Untuk mengawali upayanya tersebut, dirinya telah menyerahkan surat permohonan audiensi dengan anggota legislatif di kantor DPRD Rembang, Kamis 16 Mei 2024. Kalender Bahari Nusantara ini sudah jadi, Pak. Kalender ini terbilang cukup unik. Selain komposisi tanggal dan bulan yang sama seperti kalender Masehi, juga terdapat informasi lengkap seputar iklim perairan terutama Laut Jawa. Dalam kalender tradisional itu Maret itu atau musim semi, musim tanam sebenarnya itu dimulai dari Maret itu digonok. Kalau dalam kalender Bahari ini saya catat di sini sebagai hari barat yang hijau. Hari barat musim hijau itu itu nama ketika matahari persis di tengah-tengah peristiwa, siang dan malam itu detiknya itu sama. Jadi malam sekian detik, siang sekian detik gitu. Itu terjadinya tanggal 21 Maret sebagai awal dari kalender Masehi. Sebenarnya bukan awal, karena awalnya itu mereka kan bingung waktu itu ya, sehingga awalnya itu tidak tanggal 21 Maret itu tidak menjadi tanggal 1 gitu ya, tapi tetap tanggal 21 gitu, karena mereka kan melanjutkan dari kalender lunisolar gitu. Kalender ini bisa menjadi media pembelajaran baru bagi siswa sekolah di Kabupaten Rembang yang kental dengan kehidupan pesisir. Itu memang mereka kan berasal dari kebudayaan agraris juga. Musim tanam bagi mereka kan juga bulan Maret itu, termasuk India itu juga bulan Maret itu, Aries sih tadi masuk. Nah, di kalender Bahari dijadikan titik tengah untuk sebagai hari barat, jadi sejauh ini titik tengahnya itu di Maret itu. Kalau dalam tradisi kuno itu namanya Paskah ya, ketika ada pergantian tahun. Paskah itu sebenarnya secara tradisional itu pergantian tahun dari tahun yang dulu kepada tahun yang sekarang, tahun baru itu Paskah. Muhammad Ali Sodikin mengungkapkan sejumlah alasan mengapa dirinya berupaya untuk mendapat payung hukum di tingkat kabupaten. Di antaranya, kalender Bahari Nusantara telah terdaftar sebagai kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan mendapatkan dicatat di Hak Cipta itu 2021 di Kemenkumham. Jadi sudah clear secara seperti kekayaan intelektual sudah clear. Dan setelah kita sekolahnya jalan ya, itu mau diajarkan di sekolah itu saya nggak berani, Pak. Terus terang nggak berani karena sebuah pengajaran itu kan harus resmi, harus legal gitu. Tidak boleh melanggar hukum, jadi harus benar-benar terbuka. Makanya itu kami minta pada agar pengajaran kami di sekolah ini tidak ilegal gitu. Dia berharap kalender Bahari Nusantara dapat digunakan sebagai alat peraga sekolah, kalender kerja, serta sebagai penyokong kebudayaan nasional. Di samping itu juga adanya manfaat yang bersifat non-keagamaan dalam melengkapi kekurangan kalender lainnya. Dirinya mengaku telah mendapat dukungan dari sejumlah pihak untuk pemanfaatan dan payung hukum kalender Bahari Nusantara, termasuk 18 perwakilan sekolah yang juga setuju dan berminat menggunakan kalender Bahari Nusantara sebagai media pembelajaran siswa. Jadi buktinya ada. Kalau Senin Selasa Rabu kan nggak ada buktinya. Kalau kita masnya nggak ada bukti. Kenapa ini disebut Senin? Apakah bulan ada di mana atau matahari di mana, itu nggak ada. Kalau di sini ada, sehingga bisa untuk pembelajaran IPA di sekolah. Muhammad Ali Sodikin membutuhkan waktu sedikitnya 7 tahun untuk menciptakan kalender Bahari Nusantara secara autodidak. Karyanya kemudian dipatenkan pada tahun 2021. Dari Rembang, Ahmad Muhtarom melaporkan. Tanggal 15 itu pasti bulan di atas kepala jam 6 pagi. Tanggal 25 bulan di atas kepala jam 2 petang.